Ya. Itu kan setelah itu ada Zoom meeting lah gitu kan untuk seluruh karyawan. Si Ustadz itu sempat bilang aset saya banyak, ya. aset saya lebih banyak dari utang saya, gitu. Jadi karyawan nggak usah khawatir. Ya. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Dalam wawancara Darso Arif, bersama salah satu karyawan Paytrend yang gajinya tidak dibayar. Terselip kepingan-kepingan puzzle yang terus melengkapi bukti kebohongan Yusuf Mansur. Sejalan dengan itu, dalam wawancara lain, Pak Iqbal sempat bercerita jika kekayaan Yusuf Mansur tidak terletak di usahanya warung stik, melainkan dari aset tanah dan properti warung stik yang diduga dibeli Yusuf Mansur dengan uang sedekah. Benar saja, hal tersebut hampir sama dengan apa yang disampaikan karyawan Paytrend tentang cara Yusuf Mansur meredam karyawan yang gajinya tidak dibayar. Anda salah kalau melihat kekayaannya Jody atau si Jaman ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu itu iya lah, jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuman 1.000, ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga kan dia dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Oktober 2020 nggak gajian, November, Desember itu baru dibayar di Januari 2021. Januari 2021 baru gajian lagi. Baru gajian. Bulan-bulan yang tidak digaji itu, alasan kantor apa? Alasan perusahaan apa? Belum ada dana. Belum ada dana. Iya. Tapi produk Paytrend itu berjalan terus, M-Money-nya jalan, MLM-nya jalan, semua jalan itu. Dalam periode itu Mbak Isa ketemu Yusuf Mansur nggak? Ya. Itu kan setelah itu ada Zoom meeting lah gitu kan untuk seluruh karyawan. Si Ustadz itu sempat bilang aset saya banyak, ya. Aset saya lebih banyak dari utang saya, gitu. Jadi karyawan nggak usah khawatir. Iya. Cuman sekarang kondisinya untuk menjual aset-aset ini masih agak sulit, gitu, seperti itu. Iya. Akhirnya kan sambil berjalan waktu 2021 tidak ada pembayaran gaji sama sekali. 2022 kan baru ini. Iya. Nah, sampailah saya memberikan somasi di Oke. Di Oktober. Iya. Berarti hitung sampai sebelum somasi itu dilayangkan, berapa gaji Mbak Isa per bulan yang nggak dibayar? Kalau ditotalin itu bulannya kalau sampai sekarang. Iya. 20 bulan. 2022 iya sekitar Lebih dari 20 bulan ya, kurang lebih dari 20 bulan gaji nggak dibayar. Itu hitung kok totalnya kira-kira berapa? Kalau saya sendiri 1,2 miliar. Perusahaan sendiri tidak mampu membayar karyawan, membayar hak-haknya. Kalau keadaan Paytrend sendiri yang ketika itu tahun 2019 Yusuf Mansur masih ayo Paytrend bisa ini, saya bisa tiap hari saya membayar, satu bulan saya memberikan 15 miliar kepada banyak orang gitu kan. Sebenarnya keadaannya seperti apa sih yang jujurnya tuh seperti apa? Memang hancur-hancuran atau kalau mau situasinya kalau misalnya mau tahu situasinya itu kita kan udah gak gajian dari 2019. Kalau memang misalnya si Ustadznya sendiri punya kemampuan, kan dia owner, pemegang saham, 98% dia punya. Iya. Seharusnya dia bisa injek. Ya kasihan lah karyawan. Kan di dalam hadis kan ada. Iya. Nggak mau nyebutin hadisnya tapi salah. Bayarlah gaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Betul. Dia kan seorang ustadz. Harusnya tahu dong. Iya. Saya aja yang
bukan background yang notabene itu jauh dari yang makanya saya mau masuk syariah biar saya jadi benar kan gitu. Nah seharusnya dia lebih paham dong ya terkait hal itu gitu. Berarti kalau begitu saya boleh berkesimpulan bahwa tahun 2009 Yusuf masuk mana-mana ngomong agung-agungan Peter, dia bisa beli itu bual semua dong Mbak Isa. Justru jadi pertanyaan saya gini, apa? Baru-baru di 2020 kan ada media yang finance yang bahwa Ustadz punya banyak punya banyak saham di mana-mana kan ceritanya. Kalau dia punya banyak saham, artinya dia tega dong mau biarin karyawan-karyawan nggak digaji. Iya. Zolim kalau kayak gitu. Kalau dia nggak zolim, artinya dia kalau dia punya punya dana, dia bayarlah bakal yang dulu ya. Minimal pada saat hari-hari besar itu dibayar karena orang suka membutuhkan itu. Iya. Jadi betul. Ya sementara dia di media terpublishnya bahwa dia membeli saham di mana-mana, sementara karyawannya sendiri dibiarkan. Seperti itu. Ya berarti kan bisa disimpulkan kalau memang benar artinya dia zolim. Kalau memang info-info yang beredar itu nggak benar artinya kebohongan dong. Kebohongan iya. Berarti kan bisa disimpulin dua. Dia zolim dan dia bohong. Saya sih nggak ngerti ya kenapa si Peter itu bisa udah tahu kan dari 2018, 19, 20, 21 sampai sekarang. Sekarang kan makin drop. Kenapa dia bisa seperti itu tapi masih dipertahankan? Kalau menurut dari hasil sering kan saya sering ikutan bikin DOB gitu. Awal mulanya kan kita pernah disuspend sama Bank Indonesia. Peter betul. Peter yang pernah disuspend sama Bank Indonesia terkait dana floating waktu itu. Kenapa penyebabnya Peter yang memburuk? Alasan yang diberikan ke Bank Indonesia adalah karena Python membeli Hotel City. Karena alasannya Python membeli Hotel City. Akhirnya kan keuangannya nggak ada dong. Akhirnya sejak itulah mulai keuangannya Python itu drop gitu. Nah, pertanyaan saya, cuman kan yang di media-media yang beredar bilangnya bahwa si Hotel City itu dibeli pakai dana umat, patung usaha ya. Sementara Hotel City itu dibeli pakai dana Pytren. Yang diinovasi, yang di take over dari Bank BTN. Iya. Lah artinya ada sesuatu yang yang tertutup nih. Yang tidak semua orang yang tahu. Gitu. Padahal Hotel City itu dibeli pakai uangnya Pytren. Kalau misalnya, jadi saya beranggapan wajar dong. Sekarang banyak dispute di mana-mana orang mencari kemana nih uang investasi. Karena ya hotelnya aja dibeli pakai uang Pytren bukan pakai dana umat. Jadi misalnya ditanya uangnya si rumah ini kemana, pertanyaan orang-orang itu wajar dipertanyakan gitu. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.